Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Nur Hakim dengan NPM 2111113443 Dan saya Titania Derakinanti dengan NPM 2111113443 Di sini kami akan mempresentasikan tentang stabilitas ekonomi. Berikut materinya. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai karena terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Pengertian stabilitas. Stabilitas ekonomi adalah tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Stabilitas ekonomi memungkinkan tujuan makroekonomi lainnya tercapai, seperti harga yang stabil dan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Ini juga menciptakan lingkungan yang tepat untuk penciptaan lapangan kerja dan neraca pembayaran. Stabilitas penting dalam membuat keputusan ekonomi. Ini memudahkan bisnis untuk membuat prediksi indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, yang mana berguna untuk merumuskan strategi seperti penetapan harga jual dan kenaikan harga gaji karyawan. Permasalahan stabilitas ekonomi yang terjadi. 1. Stabilitas ekonomi makro masih rentan terhadap gejolak. Di sisi keuangan negara, kesinambungan fiskal masih menghadapi ancaman. Kedua, laju inflasi dan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi. 3. Kondisi neraca pembayaran perlu terus diwaspadai. 4. Peningkatan impor yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan ekspor non-migas akan menekan posisi transaksi berjalan. 5. Kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum mantap. Sasaran stabilitas dan arah kebijakan mengenai masalah stabilitas ekonomi. Sasaran stabilitas, terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan penandaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta, dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Arah kebijakan. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal atau fiscal sustainability. Dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi, stabilitas ekonomi akan didukung dengan reformasi struktural di berbagai bidang dan meningkatnya ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi sebagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. 2. Kebijakan strukturalisasi. Strukturalisasi perekonomian adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saingnya di pasar dunia sehingga dapat meningkatkan ekspor. Kebijakan strukturalisasi disebut sebagai kebijakan pada sisi penawaran atau supply side economics. Sedangkan kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan pada sisi permintaan, demand side perekonomian. 3. Kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Grafik di samping menggambarkan kondisi naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar periode 1993 sampai 2011. Bisa dilihat nilai tukar rupiah terhadap dolar terendah terjadi pada tahun 1998, yaitu 1 US dollar sama dengan 10.464 rupiah. Dan nilai tukar rupiah
terhadap dolar tertinggi terjadi pada tahun 1993, yaitu 1 US dollar sama dengan 2096 rupiah. Pengelolaan sektor keuangan. 1. Program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan. 2. Program pengembangan kelembagaan keuangan. Kesimpulannya, stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerima dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bosku.